Liko dan Roy sedang sarapan hidangan paling spesial di kota ini. Nampaknya mereka sangat menikmatinya, apalagi para Pokemon yang terlihat sangat lahap menghabiskan makanannya. Ngomong-ngomong, Dot pun membicarakan bangunan yang mereka lihat kemarin. Itu adalah Exit Testing Center, tempat di mana para trainer berkumpul untuk mengetes produk terbaru. Meskipun belum tahu secara jelas, tapi ada yang mengatakan bahwa produk yang dipakai itu bernama Strong Spear. Liko juga pernah mendengar orang-orang yang membicarakan item tersebut saat mereka berada di Pokemon Center. Strong Spear adalah item yang bisa membuat Pokemon lebih kuat dalam pertarungan. Kemungkinan adalah item yang dikembangkan oleh Spinel dengan bahan dasar Raquarium. Apalagi Vileplume yang terpengaruh oleh Raquarium berada di dekat bangunan tersebut. Dan pastinya ini bukan sekedar kebetulan. Untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di bangunan itu, maka Liko dan Roy memutuskan untuk langsung pergi ke Exit Testing Center guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Singkat cerita, mereka pun tiba di Exit Testing Center, di mana mereka melihat orang-orang yang baru saja keluar dari dalam bus. Dan salah satunya adalah Uruto. Namun pada saat itu, Uruto terlihat murung dan sedih. Sehingga Liko dan Roy mempertanyakan apa kira-kira yang ingin dilakukan Uruto di tempat seperti ini. Pada saat mereka membicarakan tentang Uruto, Roy yang tidak ingin ketahuan langsung menarik Rokalor untuk bersembunyi. Namun sudah terlambat, karena mereka dipergoki oleh petugas keamanan yang berjaga di sana. Anehnya bukannya mengusir Liko dan Roy, petugas keamanan itu malah menyuruh mereka untuk segera masuk, karena pertandingannya akan segera dimulai. Liko dan Roy pun masuk ke dalam, tepat saat host baru saja mulai acaranya. Selain itu, terlihat para penonton yang antusias tidak sabar menantikan pertandingannya. Salah satu peserta masuki arena, merupakan kembaran Dot yang sama-sama mengikuti pelatihan terastal Pokemon di Naranja Academy. Bok mengatakan dia selalu mengalami kesulitan dalam pertempuran, namun tidak perlu khawatir lagi, karena dengan menggunakan power-up item Strong Spear, Pokemon bisa menjadi lebih kuat. Melihat item tersebut, Liko jadi ingat bentuknya sangat mirip dengan yang digunakan oleh Spinel saat dia mengacaukan Rakua dan membuat Pokemon Sixeros mengamuk. Terapagos yang nampaknya juga kesal segera keluar dari dalam Pokeball-nya. Setelah menyerahkan item Strong Spear, maka pertandingannya akan segera dimulai. Pada saat itu, Bok akan bertarung melawan trainer Electric Fire, tipe listrik yang sangat merugikan bagi Pokemon-nya. Jadi sepertinya tidak ada harapan baginya untuk bisa menang. Begitu pertandingannya dimulai, Bok langsung mengaktifkan item Strong Spear, membuat Swanna dikelilingi gas berwarna pink yang diyakini adalah Raquarium. Selain itu, matanya juga berubah, sama seperti Pokemon-Pokemon yang pernah dihadapi oleh Liko dan Roy. Ternyata memang benar itu adalah Raquarium, yang rupanya masih ada hingga saat ini. Sedangkan Uruto terlihat sangat serius memperhatikan pertandingan yang ada di hadapannya. Sementara trainer Electric Fire memberitakan Thunderbolt, tapi Swanna yang bergerak dengan cepat mampu menghindarinya. Bok kemudian memberitakan Swanna Water Gun yang dengan sekali serangan saja mampu melumpuhkan musuhnya. Bok pun berikan pendapatnya mengenai Strong Spear, dan tak menyangka item ini akan sangat berguna dalam pertarungan. Setelah melihat bagaimana fungsi dari Strong Spear, host pun menyuruh para penonton untuk menyebarkannya kepada siapapun yang mereka temui, agar semuanya bisa memakai item tersebut. Setelah pertandingannya selesai, Liko dan Roy langsung mampir ke Bok. Bok sangat suka dengan Strong Spear, karena dengan item itu diyakini bisa mengalahkan siapapun, termasuk teman-temannya. Tapi setelah menggunakan Strong Spear, Swanna terlihat sangat kelelahan, jadi Bok pun pergi untuk mengistirahatkan Pokemonnya itu. Roy yang teringat lagi dengan Uruto segera menghampirinya di bangku penonton. Namun ketika Roy hendak menyapa Uruto malah marah dan menyuruhnya untuk menjauh. Nampaknya dia sudah tidak peduli lagi dengan Roy dan berjalan sesuai keinginannya sendiri. Sekarang saatnya untuk acara puncaknya, di mana tamu spesial dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Mereka adalah Onix dan Sango yang berasal dari The Explorer. Tentunya karena omongan dari Spinel, maka The Explorer dianggap sebagai pahlawan dan mendapatkan kepercayaan penuh dari orang-orang. Banyak sekali orang yang mengidolakan mereka dan menjadikan The Explorer sebagai panutan. Namun hanya Liko dan Roy yang tidak akan tertipu dengan permainan The Explorer.
menatap ke arah panggung dengan pandangan yang tajam. Onyx dan Sango pun menyadari keberadaan mereka, sedangkan Agate yang mengawasi dari balik layar juga memperhatikan Liko dan Roy. Tak menyangka anak-anak itu masih berani untuk datang dan menghadapi The Explorer. Dikarenakan pertandingannya akan segera dimulai, host kemudian minta Onyx dan Sango untuk memilih lawan bertandingnya. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung milih Liko dan Roy. Ya, lebih daripada siap untuk bertarung melawan The Explorer untuk yang kesekian kalinya. Saat akan naik ke atas panggung, staf menawarkan Strong Spear kepada Liko dan Roy. Namun Liko dan Roy menolak karena memakai item terlarang itu bertentangan dengan prinsip mereka. Padahal seharusnya mereka mempromosikan produk baru ini, tapi kalau tidak digunakan jadi tidak ada artinya. Kalau tidak ada yang mau, maka Uruto pun mengambil Strong Spear itu. Masih belum yakin apakah ingin menggunakannya atau tidak. Sango sangat senang bisa bertemu lagi dengan Liko dan Roy, karena mereka sudah lama tidak berjumpa. Namun Liko tidak suka berbasa-basi dengan orang jahat seperti mereka. Ketika Liko marahi Sango, salah satu penggemar berat Sango mulai beri semangat kepadanya. Di sini Roy pun menyadari mereka berada di situasi yang kurang menguntungkan, karena semua penonton berbalik melawan mereka dan malah mendukung penjahat seperti The Explorer. Liko juga memperingatkan untuk jangan menggunakan Strong Spear, karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat berbahaya bagi Pokemon. Namun The Explorer tidak peduli dan mengeluarkan Pokemonnya untuk bertarung. Yang direspon Liko dan Roy dengan masukkan Pokemonnya ke arena juga. Seperti biasa, Miskrada dan Crocalor akan bertarung melawan Garganacl dan Glalie. Begitu para Pokemon sudah siap di posisinya masing-masing, maka pertandingannya pun dimulai. Sango merintahkan Glalie Blizzard, yang diantisipasi oleh Roy dengan merintahkan Crocalor Flamethrower. Serangan itu saling berbenturan dan menimbulkan ledakan yang besar. Nampaknya The Explorer jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Sango kemudian merintahkan Glalie Ice Spinner, sementara Liko dan Roy menyuruh Pokemonnya untuk menghindar. Seketika arena pun berubah menjadi medan es, dan Glalie mulai menyebarkan serpian es ke berbagai penjuru. Di saat Meowscarada dan Crocalor kerepotan menghadapi serpian es tadi, Garganacl mulai melancarkan Shell Cure yang sangat berbahaya jika sampai kena. Onyx dan Sango terus mengkombo Ice Spinner dan Shell Cure, sementara Liko dan Roy menyuruh Pokemonnya agar tetap fokus. Saat Glalie datang mendekat, Meowscarada langsung mengamburkan Flower Trick, sehingga Glalie yang lewat tadi langsung meledak karena bom yang dipasang oleh Meowscarada, memungkinkan bagi Crocalor untuk menghitnya dengan Flamethrower. Meskipun begitu, para penonton tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada The Explorer. Akhirnya Onyx dan Sango menggunakan Strong Spear, membiarkan Pokemon mereka dipengaruhi oleh Aquarium. Seketika Pokemon-Pokemon tersebut mengalami peningkatan kekuatan yang drastis, mulai menyerang secara brutal. Tapi untungnya Meowscarada dan Crocalor masih bisa menghindar. Namun efek dari penggunaan Strong Spear membuat para Pokemon kesakitan. Nampaknya tubuh mereka tidak kuat menampung kekuatan melebihi kapasitasnya. Liko yang tidak tahan melihatnya mempertanyakan, mengapa The Explorer bertindak sejauh ini. Jika diperhatikan, Pokemon mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Namun alih-alih mendengarkan nasihat itu, Sango justru tetap tidak peduli. Pokemon adalah makhluk yang suka bertarung, jadi membiarkan mereka bertarung sesuka hati akan membuat mereka semakin bahagia. Namun itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahkan para Pokemon itu tidak sudi melihat trainernya sendiri. Liko dan Roy sadar mereka tidak perlu bergantung dengan sesuatu yang merusak seperti Strong Spear. Ketika mereka hendak mengaktifkan Terrestrial Pokemon, Onyx lebih dulu merintahkan Garganacl roll out. Tak disangka dengan serangan tersebut, ternyata Meowscarada dan Crocalor sudah tidak sanggup lagi bertarung. Alhasil pertandingan ini pun dimenangkan oleh The Explorer. Namun meskipun pertandingannya sudah berakhir, The Explorer ternyata masih belum puas. Mereka menyuruh Garganacl dan Glalie untuk menyerang Meowscarada dan Crocalor yang sudah tidak berdaya. Rupanya Sango kesal dengan kata-kata Liko barusan, sehingga dia ingin beri mereka pelajaran. Sebelum The Explorer menyerang lagi, Roy dengan cepat merintahkan Kapten Pikachu Volt Tackle. Kapten Pikachu kemudian menggunakan Double Team untuk membingungkan Garganacl, yang walaupun dengan itu dia tetap kena hit. Yang lebih mengerikan lagi, para penonton justru senang melihat pertandingan yang berlanjut dan sama sekali tidak peduli jika ada yang terluka. Ketika Kapten Pikachu dalam keadaan terdesak,
Uruto masuk ke dalam arena. Dikarenakan Liko dan Roy sudah kalah, maka sekarang giliran dia yang akan bertarung menggantikan mereka. Uruto tahu The Explorer adalah orang-orang yang kuat, tapi dia benci dengan The Explorer. Pertandingan tadi sangat membosankan, jadi dia akan berikan pertandingan yang sesungguhnya. Liko dan Roy sempat kaget saat melihat Uruto akan menggunakan Strong Spear. Namun kenyataannya Uruto malah buang item tersebut karena dia tidak membutuhkannya. Ini membuat Sango semakin marah dan akan segera menghabisi Uruto juga. Uruto pun menerima tantangannya dan langsung menyuruh Sable Eye combo Shadow Strike dan Power Gem yang sukses menghit telak musuhnya. Dipenuhi dengan amarah, Sango malah merintahkan Glalie self-destruct, berniat untuk meledakkan tempat ini. Namun sebelum itu terjadi, Agate memasang pelindung di sekitar arena. Ini dilakukan agar reputasi The Explorer tetap terjaga dan orang-orang akan tetap menganggap mereka sebagai pahlawan. Alhasil para penonton pun sangat puas dengan pertandingan yang disajikan barusan, dan mereka sangat suka dengan The Explorer yang paling terbaik. Sementara itu, Liko dan teman-temannya berhasil melarikan diri, meninggalkan The Explorer yang sangat kesal karena rencana mereka dihancurkan oleh anak-anak tersebut. Di sini Agate kembali mengingatkan dengan tujuan sebenarnya dari The Explorer. Untuk saat ini, mereka harus mainkan peran sebagai trainer yang baik dan sebagai public figure yang bisa dicontoh oleh masyarakat setempat. Jadi usahakan agar itu tetap terjaga. Selama publik masih memihak kepada The Explorer, maka Liko dan teman-temannya tidak akan punya kesempatan untuk melawan mereka. Exit adalah sebuah perusahaan yang didirikan untuk mengembangkan kemampuan Pokemon, dan Exit Testing Center adalah salah satu trending topik terhangat yang baru saja didirikan oleh perusahaan tersebut. Dengan Strong Spear sebagai main topik utamanya, Dot menduga bahwa orang-orang itu pasti pernah pergi ke Rakua dan mengambil sampel Rakuarium yang tersisa, digunakan untuk mengembangkan Strong Spear. Liko dan teman-temannya ingin menghentikan rencana jahat Explorer, tapi saat ini tidak ada satupun yang percaya dengan mereka. Namun saat itu Uruto muncul dan bilang dia percaya dengan mereka. Meskipun tadi Uruto sudah menyelamatkan mereka, tapi Roy mengatakan kepadanya untuk jangan bertindak terlalu ceroboh. Apapun itu, dia senang melihat Uruto telah kembali seperti semula, karena Uruto sebelumnya terlihat seperti sangat sedih sekali. Di sini Uruto pun mengungkapkan bahwa sebenarnya itu karena dia mabuk perjalanan dari bus yang ditumpanginya tadi pagi. Namun Uruto masih belum puas menghajar The Explorer dan ingin melakukannya lagi. Oleh karenanya Uruto pun memutuskan untuk ikut berpetualang bersama dengan Liko dan teman-temannya. Roy terlihat masih agak ragu-ragu dan menanyakan pendapat Liko. Namun Liko yang sudah melihat orang seperti apakah Uruto sebenarnya, yang rela melakukan apapun untuk melindungi teman-temannya dan terlihat sangat peduli dengan para Pokemon, maka dari itu Liko pun mengizinkannya untuk bergabung dengan mereka. Setelah melihat tingkah laku Uruto yang selalu gugup saat berhadapan dengan Liko, Roy pun mengira sepertinya Uruto suka dengan Liko. Dan alasan Uruto ikut bersama dengan mereka agar bisa melihat Liko terus. Setelahnya Terapagos mengarahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah gua di kaki gunung yang sangat jauh.